Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, la'ala khuluqin 'adzim, sungguh benar-benar berakhlak yang agung. Shadaqal adzim. Surat Al-Qalam ayatnya keempat. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita bicarakan ayat pendek yang ada di surat Al-Qalam ayatnya keempat. Bisa jadi kita semua hafal ayat ini, dan memang mudah dihafal. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau benar-benar berakhlak yang agung, memiliki akhlak yang agung. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah orang yang termulia di dunia. Yang dimaksud adalah orang yang digandrungi oleh jutaan orang, bahkan miliaran orang. Kalau ada seorang pemimpin dan pemimpin itu diikuti jalannya, diikuti perintahnya oleh jutaan anggota, bahkan miliaran, maka jawabannya pasti pemimpin itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin agung di dunia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pemimpin sekelas beliau. Tidak ada seorang pemimpin sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang anggotanya itu bukan hanya ribuan, bukan hanya jutaan. Bahkan kalau dihitung bisa miliaran umat Islam itu. Semuanya manut kepada Rasulullah SAW, pemimpin yang ditaati oleh anggotanya. Kalau lihat orang yang paling mulia, yang mulia adalah Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang mulia melebihi Rasulullah SAW. Saking mulianya sampai sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Kalau ingin melihat orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas fatona, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ciri-ciri orang cerdas itu mampu memprediksi sesuatu. Dan Rasul SAW mampu memprediksi apa yang akan terjadi, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan apa yang akan terjadi hari-hari nanti, apa yang akan terjadi hari kiamat nanti disampaikan oleh Rasul SAW. Maka tidak ada sesuatu yang tidak dapat diprediksikan karena keterlibatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang paling cerdas adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin melihat siapa orang yang paling banyak didoakan orang, jawabnya kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai bukan manusia pun itu sudah ikut-ikut berdoa untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat-malaikatnya bersolawat atasnya. Bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat sosok seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata salah satu sendi. Kenapa Allah muliakan dia? Kenapa Allah jadikan orang yang terhebat di dunia ini sebagai umat manusia? Jawabnya, salah satunya karena dia memiliki akhlak yang agung, akhlak yang luar biasa. Dikatakan khuluqin azimin, berakhlak yang mulia. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata orang mulia itu bukan karena dia kaya. Kenapa? Karena kisahnya orang kaya menjadi hina itu ada di hadapan mata kita. Bahkan kisahnya yang telah lalu, orang kaya itu menjadi kisah terhina. Di antaranya adalah Qarun yang diberi ilmu tentang bagaimana mengelola harta, tetapi justru kekayaannya itu menjadikan dia terhina. Orang mulia itu bukan karena banyaknya harta. Orang mulia itu bukan karena dia seorang raja. Nyatanya Namrud itu juga menjadi bulan-bulanan. Nyatanya Fir'aun itu menjadi kisah yang memilukan. Dan dia harus disiapkan satu tempat tersendiri, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau bukan orang kaya, bukan seorang raja penguasa, apakah seorang ilmuwan itu yang menjadi mulia? Jawabnya belum tentu. Karena ada Haman, ada teknokratnya Fir'aun. Itu pun juga diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau begitu, betul Rasul SAW yang berakhlak agung, itulah menjadi titian Allah ridho kepadanya, dan dia menjadi percontohan bagi kita semua. Orang berebut untuk mencontoh kepada dirinya. Berapa yang berebut? Seluruh umat Islam. Ada contoh baik dari Rasul SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian dalam diri Rasul SAW adalah suri tauladan yang baik. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk akhlaknya adalah rendah hati. Makanya tema hari ini adalah rendah hati. Dengan rendah hati kita akan menjadi orang yang terpuji. Lawan dari rendah hati itu orang yang congkak. Lawannya rendah, tinggi. Tinggi hati itu sombong. Allah nggak suka. Innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Allah nggak suka orang-orang yang membangga-banggakan diri, orang-orang yang takabur, orang yang suka merendahkan orang. Itu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala nggak suka. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya adalah bagaimana kita ini bisa mengetahui orang itu rendah hati atau tidak. Itu yang akan kita bicarakan. Lalu bagaimana cara kita supaya kita menjadi orang yang rendah hati, sehingga Allah ridho kepada kita, sehingga Allah menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang mulia. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maujud fil hadis, ada di dalam hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah,
An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu bersabda, apa katanya? Ma naqasat sadaqatun, tidak akan berkurang, tidak akan habis sedekah itu mimalin, dari suatu harta. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kalau orang diamanai harta, lalu harta itu disedekahkan, ternyata kata hadis ini, orang itu tidak akan habis hartanya karena sedekah. Kenapa? Karena justru bersedekah itu, harta itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gambarkan seperti sebutir biji. Lalu sebutir biji itu ditanam, tumbuhlah sebuah tumbuhan. Ada 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai berbuahlah menjadi 100. Itu artinya 100 kalau dikalikan 7 menjadi 700. Dan kalau kita mau berhitung matematik, 1 bisa berubah menjadi 700. Tetapi apakah maknanya seperti itu? Jawabnya tidak. Bisa jadi lebih dari itu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sesuatu yang luar biasa dari itu. Dan harta itu akan bertambah. Semakin dia bersedekah, maka harta itu semakin bertambah. Semakin dia pelit, maka hidupnya akan semakin susah. Hadis Nabi SAW mengatakan, ma naqasat sadaqatun mim malin, tidak akan habis sedekah itu dari suatu harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ma zada, Allah tidak akan menambahkan abdan kepada seorang hamba bi'afin, karena dia memaafkan orang. Hadis ini yang pertama bercerita tentang sedekah. Siapa yang bersedekah akan dilipat gandakan. Siapa yang mau bersedekah, maka akan diselesaikan masalahnya. Banyak hal-hal yang selesai dengan sedekah itu. Bahkan beberapa saat yang lalu ramai dengan kalimat sedekah itu, lalu dimobilisasi oleh seseorang, sehingga orang berlomba-lomba untuk bersedekah, sampai gelangnya saja langsung dilepas waktu pengajian itu, disedekahkan. Ramai, tapi ceritanya terus tidak ada. Sampai gitu ya, tidak boleh sebut nama. Jadi ya, orang terkenal nanti jadi perkara kita. Apa katanya? Dengan sedekah itu yang sakit-sakit bisa menjadi sehat. Sehat disedekahi. Bahkan kalau ada orang kesusahan, itu bisa disedekahi. Dengan sedekah itu susahnya bisa menjadi pindah. Tidak tahu pindahnya kemana. Dengan sedekah itu bisa menjinakkan api neraka. Api neraka itu bisa kompromi dengan sedekah. Dan kalau kita lihat nas-nas yang dilakukan, yang disampaikan itu benar adanya, ada dalilnya. Celahnya itu dimobilisasi untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya. Itu yang jadi perkara. Memobilisasi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, itu yang jadi masalah akhirnya. Padahal dia termasuk orang yang cerdas kalau gitu. Illa izan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menambah-nambahkan kepada satu hamba. Bila hamba itu memaafkan kepada seorang, illa izan, kecuali izzah, kecuali kemuliaan. Memaafkan orang itu adalah kemuliaan, mulia. Bahkan akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan seseorang. Begitu orang itu dilantik menjadi penguasa,
orang-orang yang dulunya antipati, itu anaknya diangkat menjadi wakil menteri. Beberapa anaknya orang yang berseberangan diangkat jadi menteri. Itu orang menjadi bingung semua, loh kok bisa ya? Apa karena memaafkan atau karena ingin menjinakkan orang? Itu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Illa Isa, kalau kita suka memaafkan orang, itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memaafkan ini ternyata obat yang paling mujarab. Obat yang paling mujarab. Obat apa? Obat hati. Obat hati yang paling mujarab itu adalah memaafkan orang. Itu paling mujarab. Ada seseorang, orang itu tahu persis bahwa dia tidak berbuat apa-apa, dia didolimi oleh seseorang. Kenapa? Karena seseorang itu akan melakukan kesalahan yang besar dan dihalau oleh dia. Apa yang terjadi? Terjadi peristiwa besar. Apakah orang yang didolimi itu tahu terhadap orang yang berbuat dolim itu? Jawabnya tahu persis. Apakah orang yang didolimi itu sakit hati dengan orang yang mendolimi? Jawabnya sakitnya itu ada di sini. Sakitnya itu ada di sini. Sakitnya luar biasa. Pertanyaannya, apakah itu diterus-teruskan sakitnya itu? Jawabannya tidak, sakitnya harus hilang. Bagaimana cara menghilangkan sakit hati? Jawabnya dimaafkan. Bi'afwin. Karena memaafkan. Ternyata memaafkan seseorang yang mendolimi kita, mendolimi orang yang didolim, yang sakit hati itu, dengan memaafkan itu, penyakitnya menjadi hilang. Penyakitnya menjadi hilang. Kemuliaan yang tumbuh. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, kalau kita bi'afin itu oleh Allah tidak ditambah illa izan, kecuali justru dijadikan orang-orang yang mulia. Wa ma tawaddo'a ahadun lillah. Wa ma tawaddo'a, barang siapa yang tawadhu. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu adalah rendah diri, rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Wa ma tawaddu'a, dan tidaklah dia ini bertawadhu. Ahadun lillah, salah seorang karena Allah. Muncul kalimat lillah. Lillah, jar dan majrur. Linya itu huruf jar, Allah itu adalah lafdzul jalalah majrurun billah. Majrur dengan li. Nah, apa kuncinya di situ? Ternyata tawadhu yang ada di sini adalah tawadhu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan tawadhu rendah hati itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa itu, illa rafa'ahullahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, mengangkat derajatnya. Nah, ini yang kita bicarakan. Bahwa kalau orang itu mau rendah hati, Allah Subhanahu wa taala berjanji lewat Rasulnya, Allah akan mengangkat derajatnya. Orang yang derajatnya tinggi itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Bagaimana caranya kita bisa rendah hati? Nah, ini yang perlu kita jelaskan, kita bicarakan. Yang pertama adalah dikunci dengan kata-kata lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang rendah hati itu tidak lillah. Loh, kalau tidak lillah memangnya kenapa? Jawabannya karena linas, karena manusia. Kenapa kok karena manusia dia berendah hati? Jawabannya karena ada sesuatu. Apa sesuatu itu? Pencitraan.
Dia sedang membangun citra. Pencitraan terus dipoles sehingga orang melihatnya seperti lemah lembut. Orang melihatnya seperti hatinya biasa-biasa, fine-fine saja, baik-baik saja, padahal jahatnya luar biasa. Tetapi jahatnya itu tidak terlihatan. Kenapa? Karena dikemas. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, maka itu tidak lillah, tetapi itu adalah bagian dari pencitraan yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rendah hati itu lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena pengen jadi pejabat. Karena pejabat tidak dijamin untuk menjadi orang yang mulia. Dan itu benar. Ada orang diangkat jadi pejabat, siapa? Doktor dia. Apa dikira setelah mendapatkan gelar doktor itu lalu dia menjadi mulia? Justru dihujani orang. Kenapa? Orang bertanya, loh itu dulu sekolahnya SMP loh. Terus masuk SMA enggak tamat, kok sekarang tahu-tahu jadi dokter? Cik gampang loh, itu juga jadi dokter. Namanya dokter itu sekarang itu banyak sekali, dan dokternya tidak dititik. Kenapa? Ada kalimat berikutnya, dokter Hasim honoris causa. Banyak yang begitu. Lah kalau Pak saya ini mau jadi dokter gampang, itu honoris causa. Bahkan sekarang itu lagi ada kompetitor. 3 orang dokter, 3-tiganya honoris causa, yang lebih mengerikan lagi 3-tiganya wanita. Siapa? Gubernur Jawa Timur. Perebutan Gubernur Jawa Timur 3-tiganya itu punya gelar dokter honoris causa. Bu Lulu, Bu Risma, lalu Bu Khofifah. 3-tiganya itu dokter honoris causa. 3-tiganya menjadi calon gubernur. 3-tiganya wanita. Pertanyaannya, memangnya laki-laki ini pada kemana? Apa laki-laki itu sudah kehilangan nyali? Apa nyalinya sudah nggak ada? Kok perempuan-perempuan tampil di depan semua? Kenapa? Karena tidak ada yang tampil kayaknya. Kenapa ya? Saya juga tidak tahu. Atau jawabannya males gitu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilakukan itu adalah lillah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Ada beberapa kisah bagaimana orang itu bisa lillah. Bagaimana orang itu bisa tawadhu, bagaimana orang itu bisa merendahkan hatinya. Yang pertama, ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangannya adalah tangan emas. Dia disebut sebagai si tangan emas. Tangannya itu emas. Apa emas beneran? Tidak, itu julukan. Sampai-sampai ada sebuah cerita dan ada pembicaraan, andai kata ada batu dipegang oleh dia, niscaya batu itu akan berubah menjadi emas. Apa yang terjadi? Dia adalah sahabat Rasul SAW, namanya Abdurrahman bin Auf. Orang yang begitu diagung-agungkan pada saat itu. Kenapa? Tangannya emas. Dia membuat pasar sendiri. Dia orang yang ahli sedekah, seperti diceritakan tadi. Dia orang yang dikejar-kejar rezeki. Itu bedanya dengan kita. Bedanya kita. Abdurrahman bin Auf itu orang yang dikejar oleh rezeki, dikejar-kejar oleh uang. Uangnya disedekahkan dia. Terus dihabis-habisin, tapi tambah banyak. Bedanya dengan kita, semakin uangnya dipegang-pegang, semakin habis. Beda. Apa yang terjadi?
Berikutnya dia ini mendapat penghargaan dari Rasul SAW karena dia termasuk 10 orang yang akan dijamin masuk surga. Salah satunya adalah beliau Abdurrahman bin Auf. Pertanyaannya, apakah Abdurrahman bin Auf itu berbangga-bangga diri dengan harta yang begitu melimpah? Apakah Abdurrahman bin Auf itu menjadi tinggi hati karena dia dikejar-kejar oleh rezeki, dikejar-kejar oleh uang? Apakah Abdurrahman bin Auf itu membanggakan diri karena sedekahnya pernah menutup kota Madinah? Jawabannya tidak. Apakah Abdurrahman bin Auf itu lalu lupa diri karena sudah dijamin akan masuk surga dan diucapkan oleh Rasulullah SAW? Jawabnya tidak. Kenapa? Justru dia menangis. Dia melihat dirinya itu justru menangis. Setelah ditanya apa yang terjadi, Rasul kasih jaminan untuk masuk surga. Tetapi Rasul tidak bicara tentang keselamatan di dalam kubur. Ternyata Abdurrahman bin Auf itu menangis terus, merunduk dia itu karena dia takut dengan siksa kubur. Kalau surga, surga dia. Tetapi siksa kubur itu tidak disebut oleh Rasul SAW sehingga dia takut dan menangis. Nah, itu adalah contoh yang dikirimkan kepada kita, bagaimana kita menata hati kita supaya kita ini tidak bangga diri, supaya kita tidak lupa diri, supaya hati kita tidak meninggi. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang mengancam kita. Bekal kita ini cuma pas-pasan. Terlalu sedikit bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh evaluasi diri yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf walaupun dia sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Artinya, supaya kita menjadi tawadhu'ah, menjadi orang yang khudu, orang yang rendah hatinya, kita mesti ngoreksi diri kita. Kita mesti melihat diri kita sendiri. Memangnya kalau malam kita bangun jam berapa? Memangnya sholat sunnah yang kita lakukan sholat apa? Memangnya puasa kita seperti apa? Memangnya sedekah kita seberapa? Memangnya kajian kita sampai di mana? Terus dikoreksi. Nah, kalau kita mau introspeksi diri, mengoreksi diri sendiri, maka hati kita akan semakin turun. Tidak seperti orang yang lupa diri. Ada seseorang hidupnya cuma pas-pasan karena dia adalah tukang bangunan. Tukang bangunan itu hidupnya pas-pasan ternyata. Sehari paling ya dapat 75-an. Tapi apa yang terjadi? Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dia diberi kemampuan untuk beli motor, beli sepeda motor, sepeda motor plong-plongan. Tahu plong-plongan apa itu? Ya sepeda motor. Apa yang dilakukan oleh dia? Knalpotnya itu dibanterin, brong. Apa yang terjadi? Bangga dia, bangga. Motornya dibelayar-belayar. Orang yang uangnya miliaran tidak seperti itu. Yang 75-an itu justru seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena dia lupa untuk mengkoreksi diri. Dia ini siapa? Kanan kirinya banyak yang kaya. Bahkan yang di sampingnya itu juga orang yang kaya, yang uangnya banyak, tapi tidak seperti dia. Kenapa dia begitu? Lupa untuk mengkoreksi diri, lupa untuk melihat diri, dia ini siapa? Aku ini siapa? Aku ini seperti apa? Apa yang sudah aku lakukan? Itu dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf.
Sehingga yang dia mestinya layak tinggi hatinya itu menjadi turun. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya adalah evaluasi diri. Yang kedua, bagaimana kalau kita ingin merendahkan hati kita? Nah, ada kisah disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pernah ditanya bagaimana mengelola hati, bagaimana supaya orang itu tidak congkak, bagaimana supaya orang itu tidak sombong, bagaimana seorang itu tidak tinggi hati. Jawabannya apa? Lihat orang lain. Hasan Al-Basri merekomendasikan supaya kita melihat orang. Kalau tadi melihat diri sendiri, kisahnya Abdurrahman bin Auf. Melihat orang lain, kisahnya dari Hasan Al-Basri. Bagaimana cara melihat orang lain? Kalau clear kita melihat orang lain, seperti apa orang lain itu, maka akan bisa menurunkan ketinggian hati kita. Apa yang diamanahkan oleh Hasan Al-Basri. Kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita, maka kita mesti melihat dia sudah sholat lebih dulu daripada kita. Artinya ibadah orang tua itu lebih lama daripada kita. Maka kita menjadi rendah. Dia itu loh sudah sholat duluan. Dia ini loh ibadahnya lebih lama dari kita. Nah, kalau itu yang dipikirkan oleh kita, kata Hasan Al-Basri, itu bisa menurunkan tensi kita. Lihat orang tua, ibadahnya lebih panjang, niscaya pahalanya lebih banyak. Bagaimana kalau kita ketemu dengan yang lebih muda? Jawabannya, dia lebih muda dari aku. Dosanya lebih sedikit dibandingkan aku yang sudah belepotan seperti ini. Nah, kalau itu yang dilakukan oleh kita, maka akan turun kita. Melihat yang muda-muda, kita melihat dia ini dosanya lebih sedikit dari kita. Melihat yang tua-tua, dia ini ibadahnya lebih panjang daripada kita. Akhirnya, dua penglihatan kita itu bisa menurunkan apa yang ada pada ketinggian hati kita. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau kita gagal mengelola hati kita? Gagal menjadi orang-orang yang terpuji. Karena orang-orang yang mampu untuk menjadikan hati ini rendah, menjadi rendah hati. Maka akan menjadi orang-orang yang keras, orang-orang yang tinggi hati. Kalau hati kita meninggi terus keras, kita tidak berhasil untuk menurunkan, kata Quran, lan faddu min khalik. Niscaya mereka itu orang-orang sekitarmu itu akan meninggalkan kalian dari sekitar kalian itu. Maka kalau kita gagal untuk menjadi orang yang rendah hati, jawabannya kita akan ditinggal oleh orang yang ada di sekitar kita. Itu resikonya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Qalbus Salim, hati yang selamat, apa yang mesti dilakukan oleh kita supaya hati kita terjaga? Kita ini ternyata disuruh mawas diri, suruh melihat diri, bahwa kita ini segera menyadari kalau kita ini orang yang tidak berdaya apa-apa. Kenapa? Karena surat Al-Isra ayat 37 itu bercerita begitu. Innaka, sesungguhnya engkau la tahriqal arda, engkau tidak akan mampu menembus bumi. Engkau ini tidak akan mampu menembus bumi. Paling-paling kita ini cuma jalan Sukoharjo sampai sini, cuma Sukoharjo, paling-paling Jakarta sampai Mekah, sampai pojok-pojok itu tidak mungkin.
Sampai ke bawah bumi nggak mungkin. Artinya apa? Kita ini bukan siapa-siapa. Innaka lan tahriqal arda. Sesungguhnya engkau ini orang yang tidak bisa apa-apa. Engkau ini orang yang tidak mampu untuk menembus bumi. Walan tablughal jibal. Dan engkau tidak akan sampai kepada bukit Tulon yang tinggi. Kita tidak akan mampu ke bukit-bukit yang menjulang, gunung yang tinggi. Tidak akan mampu kita. Akan berbuat seperti itu tidak akan mampu. Nah, kalau itu yang menjadi pikiran kita, rekomendasinya adalah bahwa kita ini harus melihat bahwa diri kita adalah orang yang tidak mampu. Dan kalau kita bisa, itu karena dibuat bisa. Dan kalau kita mampu, itu karena dibuat mampu. Dan kalau kita harus berjaya, itu karena dibuat berjaya. Gitu. Baru hati kita bisa tertata. Pak Ustadz, apakah kalau jadi wakil presiden itu bukan karena tangannya sendiri? Jawabnya tidak. Itu karena direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Katakanlah, ya Allah, engkau yang memiliki kekuasaan, memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasya, engkau berikan kekuasaan kerajaan itu kepada orang yang engkau kehendaki. Karena yang dikehendaki Mas Gibran bukan Pak Aan, yang dilantik adalah Pak Gibran Raka Buming Raka. Pak Aan tetap aja di sini. Marbot, tetap jadi marbot. Allah yang menghendaki itu, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ayat itu belum berhenti di sini. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan kau cabut kerajaan kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Kalau lihat ayat itu bisa jatuh enggak? Bisa. Kalau lihat ayat itu, apa ciri Gusti Allah itu? Tu'izu man tasya wa tudillu man tasya. Orang diangkat itu kemungkinannya ada dua. Apa dua kemungkinan itu? Tu'izu man tasya wa tudillu man tasya. Engkau muliakan orang yang kau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang Allah kehendaki. Bisa jadi begitu diangkat menjadi orang yang terpuji. Bisa jadi begitu diangkat lalu setiap hari dicaci maki. Tu'izu man tasya wa tudillu man tasya. Oleh karena itu yang paling enak bagaimana? Jadi orang yang bertakwa. Kenapa? Jaminannya masuk surga. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Wallahul khaliqu. Allah adalah sang pencipta. Semuanya itu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Bari'u, Allah yang mengadakan. Al-Musawwiru, Allah juga yang membentuknya. Semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, Allah yang membentuk diri kita. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir karena waktunya sudah habis, loncat-loncat ini kitab. Jangan lupa di kitab ini direkomendasikan untuk selalu beristighfar. Saya ingin bacakan istighfar yang direkomendasikan supaya hati kita menjadi hati yang rendah hati. Tidak lawannya tinggi hati, karena lawannya rendah adalah tinggi. Ternyata istighfar yang direkomendasikan adalah istighfar yang akan saya bacakan. Dan kalau saya bacakan, insya Allah panjenengan sudah hafal. Allahumma anta rabbi. Ayo coba. Ya Allah, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta.
tidak ada ilah kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku atas janjimu. Wa wa'dika mastata'tum, dan janjimu itu sesuai dengan kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung diri kepadamu dari kejahatan dari kejahatan keburukan perbuataku sana'tu. Abu ulaka bidambi, aku mengakui dosa-dosa yang telah aku perbuat. Wa abu ulaka binikmatika alayya, dan aku mengakui atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu illa anta, kecuali Engkau. Kira-kira istighfar itu namanya apa? Sayyidul Istighfar. Ternyata kitab itu ditutup dengan ini. Artinya Sayyidul Istighfar itu kalau dibaca dan diresapi maknanya, itu bisa menurunkan tensi hati kita yang sedang meninggi. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah adzan, waktunya sudah habis. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.